Selamat siang guys, ketemu lagi dengan Om Di. Wah, sekarang gue lagi main-main ke Korlantas. Ada yang berbeda hari ini. Rame banget, banyak tamu yang hadir karena hari ini resmi sudah launching Etle. Dan acaranya sedang berlangsung. Etle itu apa sih? Cara kerjanya seperti apa? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih detail lagi. So, enjoy the show. Hai, masih ketemu lagi dengan Om Di. Tebak. Sekarang gua ada di mana? Nah, sekarang mau ngobrol-ngobrol dengan Kepala Korlantas Bapak Istiono mengenai Etle yang hari ini launching. Kita ngobrol-ngobrol, kita masuk ke dalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar ini? Kabar baik. Sehat Bapak? Baik, sehat. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Ayo. Mari. Yes, kita ngobrol-ngobrol guys. Oke. Pak, mau ngobrol-ngobrol nih. Gimana, Sebelumnya mau mengucapkan selamat, Etle udah launching. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar ya. dan sukses. Amin. Pengen ngobrol-ngobrol. Nah, kalau launchingnya Etle, yang notabene adalah hari ini, itu di Serempak ada di beberapa titik sih, Pak? Di 12 Polda. Di 12 Polda. Kita pasang di 244 titik lokasi. 244 titik lokasi. Banyak banget ya. Banyak banget. Nah, tahap pertama. saya dengar ini baru tahap 1. Ya, betul. Planningnya ada berapa tahap sih, Pak? Sebetulnya planningnya sampai 34 Polda. Nah, tahap 2 nanti rencananya ada 10 Polda yang sudah menyatakan siap untuk launching. Rencananya nanti tanggal 28 April. Namun demikian kan ini masih ada waktu ke depan. Mungkin ada yang Polda menambah dan seterusnya. Targetnya 34 Polda harus terpasang semua. Nanti. Oke, target 34 Polda harus terpasang. Iya. Oh gitu. Nah, kalau nanti untuk tahap selanjutnya lagi, apakah akan diadakan launching serupa seperti yang hari ini? Mungkin begitu, karena kalau masih dalam program 100 hari ya Pak Kapolri, sampai 100 hari berikutnya, 200 hari, 300 hari, kita upayakan untuk ada launching, supaya ada target-target capaian yang jelas yang dicapai oleh jajaran itu. Gitu. Oke, nah jadi masih ada beberapa tahap lagi guys, perjalanannya masih panjang tentunya. Panjang. Nah, pengen tahu tadi kan saya lihat ramai banget Pak. Ya, betul. Tamu hari ini dihadiri oleh siapa aja sih Pak selain Pak Kapolri? Tadi dihadiri oleh Bapak Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Jaksa Agung. Saya lihat juga tadi ada menteri-menteri ya Pak hadir ya. Pak Menteri, Ketua Bappenas, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Menpan RB, datang semua beliau. Terus Menteri PU wakili, Menteri Kesehatan diwakili, dan beberapa pejabat utama Polri hadir semua, Pak Irwasu hadir, pejabat utama lainnya hadir, kemudian Direktur Bank pada hadir semua tadi, yang kerjasama dengan kita, sama Direktur Pos hadir. Nah, ini sangat membanggakan semua partisipasi masyarakat untuk support program Etle yang kita launching hari ini. Amin. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Terima kasih, saya udah boleh main-main ke sini. Pertama kali guys masuk ruangannya Pak Isti. Yang terpenting adalah dukungan masyarakat semua. Dukungan masyarakat. Membangun peradaban hukum kita melalui Etle ini. Karena kan menggunakan mesin semua. Orang dipaksa harus patuh. Kita harus menunjuk secara semuanya. Membangun kepatuhan hukum kita tahap per tahap. Kita lakukan supaya disiplin masyarakat kita terhadap
lalu lintas untuk pencegahan. Itu penting karena korban lalu lintas juga banyak tiap tahun. Tapi kalau disiplin nanti korban kecelakaan akan turun. Turun ya. Sebab utama daripada kecelakaan kan ada pelanggaran. Baik, pelanggaran dulu harus ditekan. Pelanggaran ditekan, korban kecelakaan juga berkurang. Nah ini harapan kita untuk melalui E3 ini. Siap. Gitu Pak. Siap. Kapan-kapan sebenarnya masih pengen banget ngobrol panjang lebar lagi dengan Pak Is, tapi Pak Is masih ada nyambung lagi kegiatan lagi habis ini. Kapan-kapan ngopi-ngopi sore boleh? Boleh. Siap. Boleh. Siap. Saya tunggu nanti. Ditunggu nih, janji ditagih nih nanti sama Pak Is. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Is selalu sehat. Program E3 bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nanti dengan siapa? Tunggu habis ini. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Ya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan launching secara nasional di tahap pertama ini. Launching tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya ya. Sendiri hukum dibangun untuk membangun kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, seperti janji gue barusan setelah tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Istiono, sekarang ngobrol lagi dengan Pak Abrianto Pardede, Kasubdit Dakgar Ditgakum Korlantas Polri. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Rame dari tadi, kayaknya tamu banyak banget nggak berhenti-berhenti ya. Ya memang ini memang yang pertama di Indonesia. Ya, E3 nasional berlaku bisa menindak di 12 Polda secara terintegrasi. Oke. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi memang bisa dibilang ini adalah yang diterapkan oleh Korlantas Polri berbasis IT ya Pak? Betul. Jadi sejak diangkatnya Bapak Kapolri, Bapak Listio, itu langsung membuat program-program prioritas, yaitu tilang elektronik. Ya. Dari situ Korlantas Polri langsung merespon dan membentuk Satgas E3 Nasional. Ya, hanya dalam waktu 2 bulan sebelum 100 hari Kapolri, Korlantas Polri telah berhasil membangun 12 E3 nasional yang tersebar di Indonesia. E3 nasional guys, luar biasa, keren banget. Nah, saya pengen tahu teknisnya nanti kalau misalnya kayak penilangan dengan E3 itu seperti apa sih? Oke, jadi E3 nasional ini sebenarnya sistem pembayarannya atau mekanismenya sama saja. Oke. Jadi E3 nasional ini kenapa katanya E3 nasional? Karena dia bisa menindak di semua Polda, di 12 Polda terutama. Di semua, oke. Semua kendaraan di 12 Polda itu akan tertindak. Kemudian E3 ini adalah alat pengganti polisi. Jadi kalau polisi yang normal ini, kita yang badannya kayak Mas ini, itu bisa menindak 1 hari itu sudah minum telur
mata sapi setengah matang itu hanya bisa menindak 50 sampai 100 Waduh. pelanggar satu hari itu sudah tumbang-tumbang. Udah capek banget ya. Tapi dengan kamera etle itu satu hari dia bisa bekerja 2.000 sampai 3.000 pelanggar yang tertangkap oleh dia secara otomatis. Luar biasa. Jadi secara teknis cara kerjanya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kayak itu bisa ketahuan dari mana? Wah, gue melakukan pelanggaran nih, wah kena nih. Itu bagaimana? Oke, jadi gini. Kita lagi asik, nggak pakai pakai seatbelt, nelpon. Telepon. Halo, yang di mana? Oke nih yang mau berangkat. Tiba-tiba cerok, nggak tahu kita. Nggak tahu. Cerok. Tiba-tiba berapa hari kemudian ada surat konfirmasi. Kalau yang dikenal sama orang-orang itu surat cinta. Waduh, ada apa nih? Ya, kalau dia sendiri itu aman. Tapi kalau dengan pasangan yang bukan pasangannya itu luar biasa berbahaya. Wah, luar biasa. Karena yang menerima pasti istrinya. Lihat, waduh. Jadi itu yang kita lihat di iklan TV itu memang ada nyatanya. Nah, setelah dia menerima surat konfirmasi ini, dia harus mengisi, ya. Dia harus mengisi menggunakan website atau secara online ya. Online barcode. Dia mengisi di mana saja, kapan saja. Sambil tiduran dia ngisi, sambil merenung, aduh kok bisa tertangkap begini. Dia mengisi. Ketika dia mengakui dan kita akan yes, karena di surat konfirmasi ada 3 lembar. Ada yang 3 lembar. Undang-undang yang mengatur, yang kedua identitas dia, mulai nama, nomor handphone, nomor email, semua yang harus identitas dia isi. Kemudian yang lembar ketiga ini barang bukti atau alat bukti yang berupa foto yang akan nanti dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan nanti. Nah, setelah dia menjawab itu terkirim ke database back office polda-polda yang 12 polda itu. Petugas penyidik Polantas Polri itu akan melakukan verifikasi. Dia melihat mobilnya apakah sesuai dengan fisiknya, contoh nomor polisinya, nomor dengan polisi. nama sama. Setelah valid, namanya gambar sudah jelas, petugas akan membuat surat konfirmasi. Surat konfirmasi bukan surat tilang, mengkonfirmasikan dulu kepada pelanggar yang ditujukan melalui nomor polisi, alamat, beserta nomor polisi yang tertangkap. Surat konfirmasi ya? Surat konfirmasi. Nah, setelah terkirim ke alamat, ya, berdasarkan nomor polisi itu, dia mengisi, kemudian nanti setelah diisi dikirim ke back office, kemudian setelah otomatis Korlantas, petugas akan mengirim SMS banking atau namanya Briva. Ya, itu virtual account. Itu berisi pasal yang dilanggar, besarnya denda, dan nomor rekening yang harus dia bayar. Setelah dia menjawab atau membayar melalui banking, melalui ATM, itu terkirim ke database kita, selesai. Buat tertulis atau terbayar. Nah, selesai. Tugasnya dia selesai. Karena dia sudah melakukan kewajibannya menjawab surat konfirmasi dan membayar tilang tersebut. Jadi hanya 2 yang dilakukan. Hanya 2. Praktis dan ekonomis. Praktis, ekonomis, simple, dan kalian tidak bisa kemana-mana lagi. Seperti kasus tabrak lari kemarin. Ya. Itu kan terlihat jelas. Bagaimana perjalanan mobil itu kemana-mana, itu terlihat jelas dalam. Terlihat semua jelas, itu? Ya. Wow. Dengan siapa dia berjalan, dengan itu terlihat. Jadi hanya 1/24 jam pelaku itu tertangkap. Jadi ETE ini bisa menangkap kejahatan lalu lintas, tabrak lari, kejahatan di semua jalan. Aspek berarti ya, semua sektor ya. Yang tertangkap pasti kita bisa lacak. Karena semua kendaraan yang ada di Indonesia ini semua terhubung di ETE Nasional Korlantas. Kita punya terhubung dengan big data. Jadi semua kendaraan sudah terhubung. Dan fotonya itu bisa kita lihat jelas. Wow, luar biasa. Ini udah canggih banget. Jadi buat semua pengguna jalan, ayo mari kita tingkatkan kesadaran berlalu lintas yang baik. Udah bener-bener, udah bukan kayak sekarang udah bukan ditilang polisi diberhentiin, udah enggak. Mau kemana aja, kena ya. Betul. Kena, kejepret. Satu lagi, brother. Ya. Jadi, Korlantas telah berinovasi melalui 4 polda, Metro Jaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Sulawesi Utara. Ya. Itu menggunakan kamera portable. Ini dia melekat di helm di
bodi, Di body. petugas Ya. maupun di kendaraan. Hmm. Jadi ketika dia patroli melihat pelanggaran, dia cukup bilang, Mas, kok nggak pakai helm? Cukup gitu saja. Udah gitu aja. Tidak ya. usah disentuh, nggak usah berantem, Nggak usah. Serap, tinggal jalan. Tiba-tiba surat cinta datang. Dapat surat cinta. Suratnya datang. Kayak gitu, Mas, helmnya mana? Iya. Oh, pura-pura gini. Udah, pakai helm. Jalan. Helm, Jadi ulangi jalan. lagi ya. Jalan. Edukasi, tiba-tiba surat cinta datang. Ya seperti itu. Oke guys, jadi sepertinya ini ya, surat cinta di tahun ini beda ya. Ya, Beda ya surat cintanya ya. Ya sekarang pokoknya yang suka jalan malam dengan orang yang bukan muhrimnya, ya Nah, persiapan itu. tertangkap. Kalau saya mah sama temen, Nah, nggak sama apa-apa. teman-teman, sama teman-teman ntar saya ingetin Ah. pakai seatbelt lo jangan lupa. Iya. Gitu. Dan ingat, Ya. yang tertangkap hanya yang melanggar. Hanya yang melanggar. Kita bawa banyak yang bukan muhrim, tapi kita patuh, kita disiplin, tidak akan tertangkap. Aman. Yang Aman. jalannya Yang aman. penting patuh. Patuh. Yang Jadi penting rasionya benang merahnya adalah patuh berlalu lintas. Yes. Itulah patuh berlalu lintas. Terima kasih banyak udah bersedia, udah digangguin nih. Mohon maaf. Lagi Saya sibuk dari tadi Ya, soalnya. siap. Ya. Oke guys, itulah tadi bincang-bincang seputar Etle Nasional yang udah launching hari ini. Ingat, tertib berlalu lintas karena jalan kita ini jalan milik bersama. Nah, itulah tadi kegiatan seharian launching Etle Nasional yang tadi udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, canggih banget alatnya, jadi penting buat kita semua untuk sadar akan tertib berlalu lintas karena dengan tertib bisa mengurangi angka kecelakaan dan ya kan yang pakai jalan bukan cuma kita doang, masih banyak yang lain, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang juga bawa mobil sendiri, kayak gue juga bawa mobil sendiri. Jadi mari kita sama-sama hati-hati, jalan kita, jalan milik bersama. Sampai ketemu lagi di next episode. Selamat sekali lagi Etle Nasional yang udah launching. Mudah-mudahan sukses, lancar, masih ada beberapa tahap lagi. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sampai ketemu lagi. Sekarang saya pulang dulu. Bye.